0810310312. Oke, di sini saya akan memperkenalkan usaha jasa kami, yaitu usaha menjahit. Rumah Jahit Zun Collection adalah perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang jasa menjahit. Perusahaan ini berada di Desa Pangkatrejo, Dusun Tanggul, Kecamatan Sugio. Melihat pesatnya perkembangan dunia fashion pada era modern ini, tentunya masyarakat akan selalu memperbaiki penampilannya. Dengan keadaan yang seperti ini, maka saya berkeinginan untuk membuat jasa dengan berbagai jenis pelayanan. Di antaranya yaitu melayani jasa jahit pakaian, jahit kerudung, jahit seragam, spray, bordir, permak, dan jasa lain sesuai dengan keinginan konsumen. Rumah Jahit Zun Collection ini selalu menggunakan komunikasi secara langsung. Selain itu, juga akan menggunakan sistem berbasis online yang mana menawarkan kemudahan dalam melakukan pemesanan. Rumah jahit modern berbasis online ini akan sangat menjanjikan dengan sedikitnya pesaing dan tingginya penawaran terhadap jasa jahit yang menggunakan sistem online. Alasan saya memilih bisnis jasa dalam bidang jahit yaitu karena bisnis tersebut masih mampu bertahan selama bertahun-tahun. Selain itu, bisnis tersebut memiliki prospek yang bagus karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar selain pangan dan papan. Sekarang ini, pakaian bukan sekedar sebagai penutup badan atau aurat, namun juga sebagai sarana menghias diri, sehingga orang tidak akan puas memiliki 1-2 pakaian, namun juga banyak pakaian yang bagus meski pakaian lama masih layak pakai. Merintis usaha dari hobi dapat memberikan kepuasan tersendiri. Salah satunya adalah membuat pakaian. Mungkin bagi sebagian orang, membeli baju di pasar atau di pusat perbelanjaan adalah sebuah pilihan yang praktis dan memberikan kesan tersendiri kepada pemakainya. Tetapi, tak jarang pula konsumen merasa ukuran pakaian yang mereka beli kurang pas di badan. Apalagi jika mereka memiliki tubuh yang unik dan tidak terakomodasi dengan baik oleh ukuran pakaian hasil produk asal pabrik. Atau mungkin kurang sesuai dan cocok model atau pilihan warna dan bahannya. Nah, karena kendala itulah yang menjadikan kami ingin memanfaatkan peluang untuk memulai bisnis rumahan. Visi dan misi Rumah Jahit Zun Collection. Visi menjadikan Zun Collection mampu bersaing dengan pasar dan mampu mengikuti berbagai model fashion busana yang kekinian. Misi memberikan kualitas jahitan yang baik serta rapi, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan prima yang memuaskan kepada konsumen, memberikan hasil jasa yang menjanjikan dan berkualitas, mengembangkan pembuatan busana yang menyesuaikan sesuai berbagai model fashion terbaru. Adapun tujuan didirikannya usaha Rumah Jahit Zun Collection. Yang pertama yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan. Yang kedua yaitu untuk memberikan contoh kepada mahasiswa-mahasiswa lain bahwa memulai usaha tidak harus dengan modal yang besar, akan tetapi dengan hobi yang bisa dijadikan peluang bisnis yang tidak menutup kemungkinan keuntungan yang kita peroleh cukup besar nantinya. Untuk mampu bertahan dan mengembangkan usaha kita, maka kita juga perlu melakukan analisis situasi. Dalam artian kita akan mengetahui apa yang menjadi keunggulan kita, kelemahan, peluang, ataupun ancaman. Untuk usaha jasa jahit ini, yang menjadi keunggulan dari Zun Collection adalah model desain yang trendy, jahitan bagus dan hasil yang rapi serta pelayanan yang baik, nyaman dan bagus untuk dipakai, melayani permintaan model baku atau paten, melayani permintaan semua kalangan konsumen, menyediakan pesanan busana jadi dan membangun loyalitas konsumen. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah kecepatan waktu yang terbatas, minimnya karyawan yang kompeten, perbedaan pendapat dengan konsumen. Yang menjadi peluang Rumah Jahit Zun Collection yaitu disenangi sebagai besar para pecinta fashion, selalu memberi desain yang inovatif dan kreatif, usaha yang berdampak positif dan saling menguntungkan kedua belah pihak, ongkos harga yang terjangkau, minimnya usaha tailoring di suatu daerah. Sedangkan yang menjadi ancaman dari Rumah Jahit Zun Collection yaitu harga bahan baku yang sewaktu-waktu naik, desain atau model busana yang dapat dicuri atau ditiru pesaing, dan munculnya banyak pesaing baru.
Metode promosi dan pemasaran. Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberikan dan membujuk pasar tentang jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan, bauran promosi, promosi penjualan, maupun publikasi. Sedangkan metode promosi yang sesuai dengan kegiatan promosi yang dilakukan Rumah Jain Zut Collection diantaranya adalah: yang pertama, promosi dari mulut ke mulut; yang kedua, memanfaatkan media sosial; yang ketiga, memasang pamflet; yang keempat, mengikuti event-event tertentu; yang kelima, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan; yang keenam, memberikan souvenir atau potongan harga di setiap pembelian tertentu. Sedangkan metode pemasaran pada Zun Collection ada 3, yaitu memilih tempat yang strategis, mengikuti perkembangan fashion dan tren, dan yang terakhir memperluas jaringan. Dalam berdirinya suatu usaha, tentunya tidak luput dengan adanya kendala. Kendala pada Rumah Jahit Zun Collection adalah dalam menjalankan usahanya, banyak penjahit maupun butik yang menjual pakaian dengan lebih mudah dan murah. Hal ini menyebabkan kemungkinan konsumen akan mengunjungi pesaing lainnya. Tentunya akan ada solusi yang bisa mengantisipasi hal tersebut. Sebagai upaya atau solusi dari kendala di atas, maka kami mengantisipasi dengan selalu memberikan dan menyediakan jasa terbaru dan terupdate, tentunya sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan begitu, maka pelanggan kami akan memiliki keterkaitan dan merasa perlu dengan datang ke tempat kami. Selanjutnya yaitu strategi MSDM. Strategi MSDM adalah proses di mana manajemen menetapkan bagaimana organisasi seharusnya bergerak. Maka dari itu, dibutuhkanlah SDM diantaranya, yaitu yang pertama menetapkan struktur organisasi, yang kedua analisis job stick dan pembagian kerja, yang ketiga syarat minimal kompeten yang harus dimiliki, dan yang terakhir yaitu penerapan program pengembangan SDM. Sedangkan strategi MUP pada perusahaan kami yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah; yang kedua, memprediksi pasar premium konsumen; yang ketiga, mempersiapkan karyawan; yang keempat, mengatur waktu dan tahapan; dan yang terakhir yaitu menjelaskan perencanaan secara detail. Demikianlah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk mampir dan berlangganan dengan kami. Pelanggan senang, kami pun tenang. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.